Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Rafli Hidayat, Irna Febriana, Kanaya Salsadila, dan Muhammad Yuda Arasi akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang metode dan alat kerja 2 PAR. Yang pertama, pemetaan awal. Pemetaan awal digunakan sebagai alat untuk memahami sebuah komunitas, sehingga peneliti akan mudah memahami realitas problem dan relasi sosial yang terjadi. Dengan cara demikian akan memudahkan untuk masuk ke dalam komunitas, baik melalui kunci masyarakat maupun komunitas akar rumput yang sudah terbangun. Peneliti akan melakukan pemetaan secara umum daerah yang akan diteliti, menentukan informan. Dengan demikian, peneliti akan mengetahui keadaan umum daerah, melakukan sebuah inkulturasi dan membangun kepercayaan atau trust building dengan masyarakat, sehingga terjalin hubungan yang setara dan saling mendukung. Peneliti dan masyarakat bisa menyatu menjadi sebuah simbiosis mutualisme untuk melakukan riset, belajar memahami masalahnya, dan memecahkan persoalannya secara bersama-sama atau partisipatif. PAR eksplanatif dan tematik memfasilitasi komunitas masyarakat untuk berpartisipasi dalam menganalisis kebutuhan, permasalahan, dan solusinya sebelum merencanakan aksi transformatif. Sedangkan PAR tematik menganalisis program aksi transformatif yang sudah berjalan sebagai alat evaluasi dan pengamatan monitoring. Meskipun demikian, PAR tidak meninggalkan sepenuhnya metode riset konvensional. Dengan memanfaatkan kekayaan riset-riset konvensional yang masih terus berkembang, PAR melengkapi diri dengan banyak metode dan alat kerja untuk mengumpulkan data lapangan dan menganalisisnya. PAR memiliki metode berbagi cerita, sharing, wawancara mendalam, in-depth interview, dan diskusi kelompok terfokus, focus group discussion atau FGD. Slide yang ketiga, melanjutkan program untuk aksi perubahan. Oleh sebab itu, bersama komunitas peneliti memperluas skala gerakan dan kegiatan. Mereka dapat membangun kelompok komunitas baru di wilayah-wilayah baru yang dimotori oleh kelompok dan pengorganisir yang sudah ada. Bahkan, diharapkan komunitas-komunitas baru itu dibangun oleh masyarakat secara mandiri tanpa harus difasilitasi oleh peneliti. Dengan demikian, masyarakat akan bisa belajar sendiri, melakukan riset, dan memecahkan problem sosialnya secara mandiri. Kerja PAR adalah kerja praktek pada komunitas, maka untuk memahaminya perlu menguasai keterampilan PAR dengan melakukan sebuah proses pembelajaran pada komunitas. Tanpa praktek dan simulasi pada komunitas, tidak akan memperoleh pengalaman. Nah, secara umum, PAR adalah sebuah metode pemahaman lokasi dengan cara mandiri, dengan cara belajar untuk dan bersama masyarakat. Hal ini untuk mengetahui, menganalisis, dan mengevaluasi hambatan kesempatan melalui multidisiplin dan keahlian untuk menyusun informasi dan pengambilan keputusan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oke, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi pada slide keempat, yaitu tentang transek. Transek adalah salah satu teknik untuk memfasilitasi masyarakat dalam pengamatan langsung lingkungan dan keadaan sumber daya dengan cara berjalan menelusuri wilayah desa, mengikuti suatu lintasan tertentu yang telah disepakati bersama. Nah, tujuan dari transek ini yaitu untuk memperoleh gambaran keadaan sumber daya alam masyarakat beserta masalah-masalahnya. Kemudian yang kedua, perubahan keadaan dan potensi yang ada. Tetapi juga tergantung dengan topik yang dipilih. Nah, kemudian ada timeline nih. Timeline adalah suatu teknik penelusuran alur sejarah suatu masyarakat dengan menggali kejadian penting yang pernah dialami pada alur waktu tertentu. Nah, alasan perlu melakukan timeline ini adalah teknik ini itu dapat menggali perubahan yang terjadi dan juga masalah dan cara menyelesaikannya. Nah, dalam masyarakat secara kronologis.
Teknik ini dapat memberikan sebuah informasi awal yang bisa digunakan untuk memperdalam teknik lain. Nah, sebagai langkah awal untuk teknik trend and change dapat menimbulkan kebanggaan masyarakat di masa lalu. Dengan teknik ini, masyarakat merasa lebih dihargai sehingga hubungan menjadi lebih akrab. Untuk menganalisa hubungan sebab akibat antara berbagai kejadian dalam sejarah kehidupan masyarakat. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi di slide kelima, yaitu tentang menemukan key informant atau informan kunci. Key informant atau informan kunci tidak selalu berasal dari key people atau orang kunci atau orang penting dalam masyarakat tersebut. Semua informasi yang lengkap tidak selalu bisa didapatkan dari key people, tetapi didapat juga dari key informant atau informan kunci. Proses wawancara ini dilakukan secara snowballing system atau sistem bola salju, yakni bola salju semakin menggelinding maka akan semakin besar. Dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan satu informan, maka akan mendapatkan lebih banyak informan dan begitu seterusnya sampai menemukan kejenuhan data, yaitu apabila informan satu dengan yang lain diperoleh data yang sama. Sebelum melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu melakukan observasi untuk melihat permasalahan yang terjadi di masyarakat. Dalam melakukan observasi atau pengamatan ini, peneliti pun menemukan permasalahan, yaitu hilangnya fungsi hutan bakau. Sehingga dengan melihat realitas ini, peneliti pun mampu melakukan penelitian lebih dalam lagi agar diperoleh data yang lebih dalam. Sekian, terima kasih.